Halo, selamat pagi Pak Gibson dan teman-teman. Sekarang saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Manuel, Jevan, Karen, dan Talia akan menjelaskan mengenai penyakit HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sementara untuk AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan, yang bisa berakibatkan tubuh kita mudah terserang oleh penyakit. Bahaya yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS ini sangat berbahaya dan menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mengancam nyawa. Yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit berbahaya bagi tubuh dan juga khususnya bagi para penderita HIV/AIDS ini sendiri. Bahkan TBC ini dinobatkan sebagai penyebab kematian nomor 1 bagi penderita HIV/AIDS. Yang kedua yaitu kandidiasis. Kandidiasis ditemukan pada 50 hingga 95% penderita HIV/AIDS. Area mulut akan terasa menjadi terbakar dan jika membran putih tersebut dicoba dilepaskan akan mengakibatkan rasa perih dan juga pendarahan. Yang ketiga yaitu infeksi jamur pada paru-paru. Infeksi ini disebabkan oleh beberapa jenis jamur dan dapat menyebar ke otak dan menyebabkan pembengkakan. Infeksi ini juga dapat mempengaruhi tulang, kulit, dan juga saluran kemih. Lalu yang keempat yaitu ada herpes simplex atau HSV. Herpes adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV. Pada orang dengan HIV dan AIDS ini, komplikasi herpes tidak hanya berupa pembentukan kutil kelamin tapi juga risiko pneumonia dan juga kanker serviks. Terdapat beberapa penyakit lainnya seperti salmonella, septicemia, lalu toxoplasmosis, kanker, infeksi parasit pada pencernaan, dan juga yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah penularan dari penyakit HIV. Siapapun bisa terinfeksi oleh penyakit HIV, termasuk bayi yang baru lahir dari ibu dengan kondisi memiliki penyakit HIV. Sebab pada dasarnya penularan HIV dapat terjadi melalui beberapa cairan tubuh, seperti cairan darah, air mani, dan air susu ibu ke dalam tubuh seseorang. Cairan-cairan tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui berbagai metode berikut. Yang pertama, hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman, baik melalui alat kelamin wanita maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko terkena HIV. Lalu yang kedua adalah penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang teresiko tertular penyakit, termasuk penyakit HIV ini. Lalu yang ketiga ada kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu dengan penyakit HIV yang kemudian mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV tersebut kepada bayinya. Pada beberapa kasus, penularan HIV ini juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, donor organ, atau jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor darah memiliki risiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. Baik, selanjutnya adalah cara pencegahan penyakit HIV dan AIDS untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan kerabat dekat, serta dapat membantu risiko tidak meluasnya wabah penyebaran penyakit ini di lingkungan sekitar. Yang pertama, hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang berperan penting dalam penularan penyakit HIV ataupun AIDS, karena kedua zat adiktif tersebut dapat mempengaruhi fungsi kognitif seseorang dalam membuat keputusan yang buruk untuk melakukan tindakan-tindakan yang berisiko di luar kontrol diri tentang hubungan seksual. Kedua, hindari berbagi jarum dan alat suntik. HIV ataupun AIDS juga dapat menular melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, karena virus HIV atau AIDS dapat menular melalui darah, dan jarum suntik tersebut
bisa menjadi penularan penyakit ini dari penderita ke tubuh seseorang. Ketiga, hindari seks bebas. Penularan HIV ataupun juga AIDS dapat terjadi akibat hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan pasangannya. Untuk mencegah penularan penyakit ini, sebaiknya perlu menghindari seks bebas dengan menemukan pergaulan yang positif. Keempat dan terakhir yaitu hindari bertukar barang pribadi. Hindari pertukaran barang pribadi yang memungkinkan terjadinya kontak darah seperti sikat gigi, alat cukur, dan lainnya. Simpan barang pribadi di tempat aman dan hindarkan dari jangkauan orang lain. Hal ini bisa menjadi upaya pencegahan kecil yang berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, tidak ada obat untuk HIV/AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Untuk pengertian dari tes HIV sendiri, yaitu prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi HIV di dalam tubuh seseorang. Tes ini perlu dilakukan secara rutin, baik bagi yang berisiko maupun tidak, agar infeksi HIV dapat dideteksi dan dapat ditangani dengan secepatnya. Dengan dilakukannya tes HIV secara berkala, infeksi HIV dapat terdeteksi lebih dini, sehingga seseorang yang terdiagnosa menderita HIV bisa segera mulai pengobatan dan melakukan perubahan perilaku serta gaya hidup. Dan semakin cepat infeksi HIV ditangani, semakin baik pula pengendalian virus tersebut di dalam tubuh, dan pasien pun semakin cepat bisa sembuh dan mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit HIV di Indonesia.